Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu komando. Siapa kira? NKRI. Nusantara. Pancasila. Kita semua ini dipanggil langsung oleh para wali Allah. Jadi jiwa-jiwa kalian ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para wali dan perjuangan para wali, maka tidak sembarangan kalian hadir di tempat ini untuk menolak orang yang tidak suka dengan wali songo. Setuju? Setuju? Kita semua hadir dengan kesadaran utuh karena panggilan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada satu bungkus pun nasi bungkus kita tidak dibayar sama sekali. Betul? Betul? Saksi semuanya. Modal dewe. Modal dewe. Sing dibayar ngacung. Sing dibayar ngacung. Sing dibayar ngacung. Sing dibayar ngacung. Anak berat. Langka. Maka sekali lagi kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia, di mana mereka sudah mencaplok sejarah bangsa, mencaplok makam-makam leluhur kita dijadikan oleh leluhurnya. Maka apabila kita biarkan 100 tahun yang akan datang, mereka tinggal datang membawa jatnya atau membawa leluhurnya untuk menguasai Indonesia. Kita akan dapat dikuasai tanpa perang apabila kita diam saja. Kita lawan, kita tentang, Semen harus kita tolak, kita tolak, minggir, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kemarin hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, demo besar-besaran di Desa Kebuijo, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, yang mana warga ratusan berkumpul menolak kehadiran Bahar Smith pada hari Selasa besok tahun 2025 di Desa Kebuijo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Penolakan ini memang secara logika akal sehat sebagai orang-orang Nahdliyin ya masuk akal. Orang-orang Nahdliyin yang pasti ya konflik dengan Baal ini ya orang Nahdliyin. Orang Nahdliyin merasa terpanggil oleh Allah dengan perantara para aulia Allah, terpanggil untuk membela Wali Songo yang ajarannya termaktub di dalam Nahdlatul Ulama NU dengan simbol bintang 9. Ini sebenarnya memang sudah ada penyampaian tentang permasalahan Wali Songo yang mana disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari bahwasanya sopo sing mungsui NU mesti hancur, sopo sing wani nang ulama NU mesti hancur. Ini adalah sabdo Pandito Ratu Mbah Hasyim Asy'ari yang selama ini memang menjadi momok bagi orang-orang pembenci NU. Sudah dari zaman ke zaman saya sendiri selalu meniteni, bukan meniteni ya, artinya selalu meneliti orang-orang yang membenci NU, menyerang NU, akhirnya oleh Allah dihancurkan, mulai dari beberapa organisasi di masa NU sampai ulama-ulama yang membenci kepada NU, termasuk Kran Ba'alwi yang selama ini sudah memporak-porandakan NU, seperti Habib Lutfi bin Yahya yang mencoba membelokkan sejarah NU bersama Bahar Smith. Bahar Smith ini getol menyampaikan pembelokan sejarah NU dengan mengatakan bahwa berdirinya NU itu atas restu
5 habaib atau 4 habaib, beberapa habaib ini penyelewengan sejarah. NU ingin merampas NU dari orang-orang Nahdliyin yang asli dan dikuasai oleh Ba'alwi. Tapi memang hari ini sih tetap dikuasai oleh Ba'alwi, sehingga kebijakan NU itu cenderung membela Ba'alwi daripada orang-orang Nahdliyin yang asli negeri bangsa Indonesia ini. Gus Musama itu menyampaikan NU itu milik orang Islam Indonesia asli, bukan milik orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan, Ba'alwi ini adalah orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Itu. Jadi ini yang dibela oleh PBNU saat ini adalah orang Islam yang kebetulan di Indonesia, yang kebetulan juga mereka menguasai NU. Itu. Jadi mereka itu memasukkan ajaran-ajaran Yaman, ajaran-ajaran aliran Ba'alwi yang tidak sesuai dengan akidah NU dimasukkan ke dalam NU dengan menggeser ajaran-ajaran NU yang lama. Banyak itu contohnya. Rotib Ar-Rifai, selisihnya itu hampir 700 tahun dengan Rotibul Haddad, tapi digeser. Rotib Ar-Rifai tidak terbaca, yang dibaca adalah Rotibul Haddad. Tidak masalah, tapi yang masalah adalah silsilahnya. Silsilahnya kalau membaca Rotibul Haddad itu tidak mengena terhadap akidah NU. Sebab apa? Tawasulnya di Rotibul Haddad tidak ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sedangkan orang NU mempunyai akidah bahwa Sultanul Aulia itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak bisa diganggu gugat. Bukan hanya masalah itu, yang disampaikan oleh Habib Lutfi itu juga banyak yang menentang terhadap NU, bahwa yang bisa mendirikan NU itu hanya 2 orang, yaitu Habib Hashim bin Umar bin Yahya Pekalongan dan Mbah Yai Khalil Bangkalan. Ini kan sudah mulai ingin memasuki ranah muassis NU, membelokkan sejarah NU. Untungnya disinilah ketum PBNU ada sedikit ketegasan untuk menarik buku-buku NU yang diselewengkan atau yang isinya itu menyelewengkan sejarah NU. Bukankah ini fakta mereka orang-orang yang ingin menghancurkan NU? NU akan dijadikan versi mereka, bukan versi Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Fakta ini bisa diperdebatkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaannya sebagaimana yang didawuhkan Mbah Yai Hasyim Asy'ari, sapa sing mungsuhi NU mesti hancur. Hari ini sebenarnya menurut pandangan kami Habib Lutfi bin Yahya sudah hancur. Karena apa? Yaitu tadi ulahnya. Banyak dulu Habib Taufik juga berani terhadap NU itu, ikut-ikut campur dengan permasalahan NU yang tidak sesuai dengan pimpinan-pimpinan NU. Sekarang juga dihancurkan. Apakah memang Habib Taufik itu hancur? Ya menurut saya sih hancur. Karena apa? Allah telah menjerumuskan Habib Taufik dengan julukan terbaru beliau, yaitu Wali Pentagon. Itu bukan kaleng-kaleng loh. Wali Pentagon yang digembar-gemborkan oleh Gus Hasan Syarif Sidogiri itu fakta, berani bertanggung jawab. Saya sudah ketemu langsung itu dengan beliau, Gus Hasan Syarif dari Sidogiri itu, bahwa memang beliau mempunyai CCTV tentang Habib Taufik As-Sagaf yang bersama orang perempuan. Mas Arif yang pertama kali menjuluki Habib Taufik Wali Pentagon, rekaman yo, rekaman. Awas gak kebola sama polisi. Kayak buyar bisa kok. Jadi rekaman CCTV-mu sing ganteng wong wedok ono nang aku. Iji, yo. Ajakmu sing belo awakmu ketika digepuki wong ono ning aku. Cino sing aku awakmu ono ning aku. Piye? Lapono awas ojo. Ojo, bukan lho yo. Loro kon lagi nih. Dan beberapa CCTV lainnya. Bukankah ini kehancuran yang ditampakkan? Semua orang punya keburukan, tapi kalau Allah ingin menghancurkan, maka keburukan itu akan diumbar ke publik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kembali bahwa sahabat-sahabat kita PBILS di Pemalang ini, di desa Petarukan, di kecamatan Petarukan ini memang merasa terpanggil untuk membela Wali Songo, sehingga
mereka tidak takut untuk membela mati-matian terhadap keutuhan Wali Songo. Dan memang Bahar Smith yang dihadirkan di Pemalang ini, memang dia dulu yang mengatakan keturunan Wali Songo itu tidak ada. Padahal kenyataannya keturunan Wali Songo itu sangat banyak, tak terhitung. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kata siapa Wali Songo tidak punya keturunan? Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Ini si ngomong keturunan Wali Songo nggak ada, mana? Kalau kamu ada di Indonesia, tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya, minggat dari Indonesia. Betul? Tidak punya tahu diri. Tidak tahu diri. Dan hasil tes DNA-nya adalah J1. Ini adalah fakta. Fakta J1 itu adalah kode keturunan Rasulullah. Dan ini fakta berbalik dengan kode dari Ba'alwi menjadi G, yaitu Yahudi asal usul mereka. Bagaimanapun itu tidak bisa ditolak. Valid. Allah menghancurkan orang-orang yang membenci NU, membenci Wali Songo. Karena Wali Songo ini menjadi identik bintang 9 di lambang NU. Kalau ingin memusnahkan Wali Songo dari NU, hancurlah NU. Itulah alasan mereka menolak Bahar Smith. Yang kedua, mereka menolak Bahar Smith hadir dengan tujuan menolak orang yang tidak suka kepada Wali Songo. Ya pasti orang yang tidak suka kepada Wali Songo, ya Bahar Smith tidak ada lagi. Karena memang Bahar Smith lah yang mengobarkan bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada. Dan komitmen yang ketiga dari PBILS Pemalang yaitu menjaga kesatuan NKRI. Karena kedatangan Bahar Smith itu pasti obong-obong, provokator untuk membenci sana, membenci sini, membenci pemerintah. Biasanya identiknya semacam itu. Bukan hanya itu, yang sering ceramah anjing itu kan ya Habib Bahar, Curut Habib Bahar, Habib Taufik juga sama. Ceramahnya itu dalam menyinggung para ulama itu dianggap curut atau anjing. Apa tidak ada bahasa lain semacam itu? Dan yang keempat yang perlu digarisbawahi, bahwa mereka PBILS Pemalang Kecamatan Petarukan ini adalah tanpa dibayar. Jiwanya terpanggil untuk melindungi Wali Songo, ajaran Wali Songo, dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Dan yang kelima dari tujuan PBILS Pemalang di Kecamatan Petarukan itu adalah ingin mengembalikan sejarah bangsa yang sudah diklaim oleh Ba'alwi. Pokoknya oleh Ba'alwi semua diklaim, sejarah bangsa, sejarah NU, pahlawan, makam-makam diklaim semua, sampai STNK itu loh. STNK mobil itu diklaim, zaman itu mobil belum ada, itu bisa diklaim oleh Ba'alwi. Apalagi yang tidak diklaim, mungkin WC pertama di Indonesia itu juga Ba'alwi yang buat itu, semacam itu. Mungkin itu ya, semua diklaim itu. Itulah ketidakmasuk akalan kelompok-kelompok Ba'alwi. Tapi mereka dilindungi oleh para ulama-ulama yang pro dengan mereka saat ini. Dan yang keenam, kekhawatiran dari PBILS Kecamatan Petarukan Pemalang Jawa Tengah ini adalah mempunyai pikiran yang panjang. Pembelokan-pembelokan sejarah, makam, pahlawan, bangsa ini yang terjadi pada hari ini, kalau tidak ditanggulangi sekarang, 100 tahun lagi bangsa Indonesia, negara Indonesia ini akan menjadi milik Ba'alwi sepenuhnya. Karena apa? Sejarahnya sudah dipenuhi Ba'alwi. Apa yang tidak Ba'alwi? Indonesia ini loh milik Aulia Karim, kurang apa lagi kalau tidak kurang ajar.
semacam itu. Sedangkan yang ketujuh, IAT PBILS Pemalang Jawa Tengah ini adalah tolak Bahar Smith harga mati. Tolak. Kalau masih mendatangkan Bahar Smith di pertarungan Pemalang Jawa Tengah, berarti menghadirkan musuh Wali Songo yang berada di Pemalang Jawa Tengah. Sahabat muslim dimanapun berada, itulah demo atau apa istilahnya ya, turun ke jalan dengan orasi menolak Bahar Smith hadir pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 di Petarukan Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Tolak harga mati dengan alasan tadi yang saya sampaikan. Itu sangat logika sekali. Sahabat muslim dimanapun berada, apapun lakukan di HP Anda untuk menjunjung tinggi Wali Songo dengan mendukung PBILS, bahwasanya PBILS inilah satu-satunya yang punya niat murni untuk melestarikan ajaran Wali Songo di Indonesia yang sudah mulai digeser. Contohnya Rotib Ar-Rifai tergantikan dengan Rotibul Haddad, Ad-Dibai tergantikan dengan Simtuduror, dan lain sebagainya. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.